Washington News and Talk. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Hal ini merupakan buntut dari perilaku anaknya yang kerap kali memamerkan harta kekayaan di media sosial sampai melakukan tindakan perpeloncoan dan juga kekerasan. KPK juga akan memanggil Rafael dalam rangka pemeriksaan kewajaran harta kekayaan Rafael yang dinilai berlebihan dari jabatan yang didudukinya sebagai eselon 3 di Ditjen Pajak. Bagaimana seharusnya pejabat publik dan keluarganya mengekspresikan gaya hidup, kita akan jumpai pengamat sosial dari Unika Sudja Pranata, Hermawan Pancasiwi. Washington News and Talk. Kejadian Pak Heng, sebenarnya kejadian yang terjadi di yang ada di Jakarta ini kan menampar muka publik ya, artinya pejabat juga, publik juga terkaget juga dengan kejadian ini, bahkan yang terjadi kemudian adalah perilaku anak yang melakukan kekerasan. Apa yang kemudian bisa disoroti dari hal ini, Pak Heng? Ya, masyarakat kita ini kan masyarakat yang salah satu sifat buruknya, dari ada beberapa sifat baik tentu, itu adalah masyarakat yang eksibisionistik, ya, suka pamer. Dan itu betul. Apa yang dilakukan oleh Mario misalnya, adalah dia naik sepeda motor besarnya itu keliling-keliling dan sebagainya, dan bergaya seperti itu. Dan biasanya yang dilakukan, yang lebih suka pamer itu lebih pada orang keluarga, anggota keluarga dari para pejabat itu. Kalau ini dikaitkan dengan pejabat ya. Jadi apakah itu istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Dan karena apa? Karena sebetulnya pamer atau eksibisionisme itu sesuatu yang memberikan jawaban atas kebutuhan, atas keinginan dan sebagainya, sebagai untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan mereka. Jadi inilah sebetulnya yang terwujud dari apa yang muncul dari peristiwa di Jakarta itu. Dan ini sebetulnya bukan yang pertama, ada banyak juga peristiwa serupa. Hanya saja ini menjadi viral dan menjadi topik yang sangat hangat. Karena apa? Karena memang menurut saya apa yang dilakukan oleh Mario itu keterlaluan. Pak Heng menyampaikan ada perilaku yang serupa selama ini, namun yang terpublik adalah perilaku yang Rafael ini di media sosial. Sebenarnya perilaku yang serupa yang sering terjadi atau yang Pak Heng amati yang seperti apa, Pak? Begini, misalnya satu contoh konkret pengalaman saya misalnya. Ketika dulu waktu saya belajar di Jakarta misalnya di UI itu, saya waktu menulis tesis itu saya sudah tidak kuliah, saya sering mengantarkan satu teks di Rawamangun begitu ya. Dan di sana saya akan melihat bagaimana ibu-ibu ke dalam kelompok tertentu itu berkumpul lalu pengalaman di luar negeri, berlibur, lalu menceritakan kemewahan dan sebagainya. Meskipun di sebelah lain saya lihat juga ada kelompok pembantu rumah tangga yang sama-sama mengantarkan anak PK di situ ya, saya kira. Ini satu contoh bagaimana sebetulnya rasa pamer dari sesuatu yang didapatkan oleh suami atau oleh pencari nafkah dalam keluarga itu dilakukan oleh mereka anggota keluarga itu. Jadi hanya saja memang mereka hanya sebatas cerita yang dengan tinggi-tinggi dan sebagainya seperti itu. Dan sampai penganiayaan seperti yang dilakukan Mario. Tapi kan lumrah ya, kalau semisal lumrah tidak ya, sebenarnya kalau kemudian kita pamer, tapi kemudian harta yang diperoleh dari suami, semisal yang seperti ibu tadi atau dari ayahnya atau dari dia sendiri, itu diperoleh dari jalur yang benar, semisal. Memang wajar, dia memang seorang pengusaha dengan gaji atau penghasilan take home pay yang cukup tinggi, sehingga dengan ukuran gajinya memang dia selama 1 bulan itu layak untuk mendapatkan harta yang dia dapatkan. Ini lumrah tidak sebenarnya? Menjadi kaya itu bukan dosa dan bukan kesalahan. Kita sama-sama tahu itu. Tetapi ketika itu lalu dipamerkan secara berlebihan, itu punya efek sosial yang buruk sebetulnya. Yang pertama adalah lalu terjadi suasana kompetitif
satu kompetisi. Lalu kemudian akan terjadi pengelompokan masyarakat, artinya kelompok ini, kelompok itu. Lalu di dalam pengelompokan itu akan muncul apa yang disebut in group and out group. Gitu? Nanti akhirnya timbul stratifikasi sosial juga. Iya. Lalu terjadi nanti akan pengkotak-kotaan. Tidak hanya pengkotak-kotaan yang bersifat perbedaan stratifikasi sosial ekonomi, artinya orang kaya miskin, tidak. Tetapi di antara mereka sendiri, entah karena apa, itu akan terjadi pengkotak-pengkotaan juga. Dan ini sebetulnya efek dari ketika mereka itu pamer dan sebagainya. Ya, salah satu efek. Bukan satu-satunya efek, salah satu efek dari itu. Karena itu sebetulnya apa yang harus dilakukan adalah satu sikap tepos sayur, orang Jawa bilang, atau tenggang rasa, bahwa saya memang bisa membeli tas Hummers, memakai tas ini dan sebagainya dengan harga mahal. Tetapi saya harus melihat di sekitar saya seperti apa, dan tidak perlu secara eksibisionistik itu memamerkan ini, itu, dan sebagainya. Karena apa? Karena akan menimbulkan, kalau toh bukan satu sifat iri, itu akan menimbulkan juga kecemburuan sosial. Seperti itu. Ya, itu yang terjadi sebenarnya. Artinya sebenarnya gaya hidup mewah itu yang dilarang, meskipun bagaimanapun sumber harta yang diberikan itu tidak kemudian dikatakan itu wajar ataupun lumrah ya. Harusnya kita sebagai manusia, meskipun kita kaya, dalam tanda kutip, akhlaknya tetap harus dijaga, tidak pamer gitu Pak Heng. Betul, apalagi ini di Indonesia, yang kita sama-sama tahu distribusi kekayaan atau distribusi pendapatan nasional itu belum bisa dikatakan merata. Gap antara kaya dan miskin itu masih kuat sekali. Kalau kita bicara secara teori, Gini rasio kita itu memang di bawah 40, tapi mendekati 40, yang artinya kalau di atas 40 itu buruk kan. Mendekati 40 artinya gap atau kesenjangan antara kaya miskin itu kuat sekali, sehingga ketika ada orang secara eksibisionistik pamer kekayaan dan sebagainya, itu menimbulkan rasa bukan hanya iri, tapi rasa marah, rasa jengkel, rasa cemburu dari masyarakat yang lain. Dan ini sebetulnya satu gejala tidak sehat. Oh, begitu ya. Ini kejadian nggak cuma sekali ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada juga kejadian beberapa waktu yang lalu, sempat juga viral sebuah mobil Brio yang kemudian ditabrak ya, karena mobil yang satu melawan arus agak mewah begitu, sehingga kemudian mobil ini ditabrak, akhirnya menimbulkan kejadian lagi ya. Akhirnya kan ini memang sepertinya buah dari kekayaan itu tidak selamanya positif, terus juga akhirnya menimbulkan kesombongan begitu ya Pak Heng ya. Betul, dan ada bentuk-bentuk lain ya, bentuk-bentuk lain yang bisa, misalnya satu contoh dulu kita pernah kenal ini karena ini kaitannya dengan Pak Rafael yang orang pajak. Kira-kira saya beri contoh orang pajak yang lain, kali Tambunan, masih ingat ya? Itu coba bayangkan sekarang dia di dalam penjara, tiba-tiba dia ada di Bali nonton tenis internasional. Itu sebetulnya ketika kita melihat itu, masyarakat jadi geram. Dan itu sebetulnya pamer kekayaan sebetulnya, bahwa aku bisa keluar dari penjara dan aku bisa ke Bali dan sebagainya seperti ini. Dan ketika tahu seperti ini, lalu masyarakat jadi jengkel banget. Kejengkelan itu tidak hanya lalu tertuju kepada gaya, tetapi juga kepada sipir penjara, bahkan kepada Kementerian Kumham yang menangani, yang membawai lembaga pemasyarakatan. Ini sesuatu yang tidak sehat menurut saya, fenomena tidak sehat di dalam masyarakat, dan ini harus dipikirkan sebetulnya. Dulu juga ada penjara yang disulap seperti hotel, ya. Itu Suryani itu yang kemudian tinggal di Singapura itu menyakitkan betul bagi masyarakat, dan itu kaitannya dengan pamer kekayaan dan sebagainya. Jadi tidak selalu dalam bentuk tabrak lari, terus itu moge-moge yang menguasai jalan dan sebagainya, tidak hanya itu, tapi ada banyak bentuk ketika orang pamer kekayaan yang menimbulkan kemudian suasana hati masyarakat yang tidak nyaman seperti itu, Mas. Sepertinya istilah uang yang berkuasa ini masih cukup relevan buat orang kaya, Pak. Iya, betul. Dan semoga benar-benar tidak mengubah sila pertama dari ketuhanan menjadi keuangan yang maha kuasa. Semoga tidak. Ini yang agak susah ya sebenarnya, karena memang gaya hidup orang masing-masing ketika dia harus turun grade gaya hidupnya memang agak susah ketika itu. Nah ini bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kemudian yang
kaya tetap tidak merasa sombong, yang miskin juga tidak kemudian merasa minder begitu kira-kira. Ya, yang sebetulnya yang paling kita perlu waspadai adalah begini. Dalam sosiologi itu ada dua jenis mobilitas. Mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal itu oke, no problem. Tapi yang repot itu kalau mobilitas vertikal dan itu terjadi mendadak, maka perilaku orang itu adalah perilaku OKB, orang kaya baru. Yeah. Dan itu akan sangat waktu dan sangat waktu dan menjawab bilang dan sebagainya, dan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial. Di samping itu begini. Ketika orang itu sudah lama kaya, seperti yang namanya Pak Rafael ini, kalau kita mau jujur, Pak Rafael ini kan sebelum jadi pegawai pajak pun sebetulnya sudah kaya. Karena ada unsur menantu dan sebagainya dengan Zoe dan sebagainya. Yeah. Kalau sudah lama kaya, persoalannya adalah dengan siapa anaknya atau istrinya atau Pak Rafael sendiri itu bergaul. Kemudian di situ ada suasana kompetitif atau tidak. Ketika ada suasana kompetitif, maka di situ pamer kekayaan, aktivis sangat eksibisionistik itu bisa terjadi. Dan ini yang harus kita waspadai. Dulu waktu Pak Harto itu pernah ada istilah hidup sederhana, bahkan kemudian Nokus membuat lagu khusus hidup sederhana untuk merespons itu, tetapi itu hanya sebatas himbauan dan sebagainya, tidak pernah ada tuntunan atau peraturan jelas bagaimana hidup sederhana itu. Menurut saya seperti itu. Ini penting memang digaungkan hidup sederhana itu sendiri. Cuma kalau kita bicara sekarang nih, pejabat publik nih Pak, pejabat publik atau kemudian ASN dalam hal ini kemudian bergaya hidup mewah itu bagaimana melihatnya? Iya, kalau pejabat meskipun dia kaya misal. Iya. Ya, seperti saya katakan, karena milieu atau lingkungan di sekitarnya adalah lingkungan yang menantang. Begini Mas, saya pakai teori fisik. Seorang filsuf bernama Herbert Marcuse pernah mengarang buku One Dimensional Man. Manusia modern di zaman kapitalis itu seperti sudah diberi kacamata itu, artinya hanya punya satu dimensi ke depan, melihat ke depan, dan di depan itu apa? Di depan itu adalah iming-iming, godaan iklan, godaan hidup mewah, godaan macam-macam dan sebagainya. Jadi orang mengejar ke sana. Jadi yang dipikirkan orang adalah bukan memenuhi kebutuhan hidup. Karena saya percaya gaji itu bisa, tapi memenuhi selera hidup. Dan selera hidup itu digoda oleh iklan. Jadi manusia itu sekarang menjadi satu dimensi yaitu hanya melihat ke depan yang digoda oleh iklan. Termasuk iklan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk iming panas-panasan dari teman-teman sekantor, teman-teman sepergaulan atau kelompok lain dan sebagainya. Akibatnya mereka berlomba-lomba untuk pamer seperti itu. Iya. Artinya sebenarnya begini ya, pemerintah sendiri sebenarnya punya mekanisme tidak sih untuk menekan gaya hidup seorang pejabat itu untuk tidak untuk tidak hidup mewah, kira-kira begitu? Ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun berapa saya lupa. Ada memang. Tetapi ada sanksi 1, sanksi 2 dan sanksi tingkat 1 dan sebagainya. Tetapi terus terang hal itu tidak diterapkan dengan konsisten. Karena apa? Karena keteladanan dari para pejabat pun itu kita sama-sama tahu kita sama-sama tahu lah pejabat kita seperti itu. Pejabat kita seperti itu. Mereka tidak bisa hidup merakyat gitu ya. Tidak semua ya, ada juga pejabat-pejabat yang baik tentu, tapi kebanyakan di samping satu hal bahwa ongkos politik itu tinggi. Ongkos politik itu tinggi ketika mereka harus menjadi pejabat, memegang anggota DPR, menjadi anggota DPR dan sebagainya. Akibatnya apa? Mereka harus mendapatkan kembali ongkos yang mereka bayar itu, dan itu berarti mereka harus mencari dengan korupsi dan sebagainya. Ketika mereka korupsi dan sebagainya, kemudian mereka bergelimang dengan uang dan sebagainya. Sementara seperti saya katakan tadi, di luar ada dalam masyarakat yang kapitalistik, itu ada iming-iming berupa iklan macam-macam dan sebagainya. Dan itu terjadi tidak hanya pada pejabat publik, masyarakat secara umum saja. Kalau kita cermati,
banyak orang yang di jalan-jalan mobil-mobil itu adalah mobil-mobil kredit. Dan kita juga ketika kita cermati lebih jauh, belum tentu orang-orang yang memakai mobil itu sungguh memerlukan mobil. Tetapi mereka perlu mobil itu meskipun itu mengambil lebih dari sepertiga dari gajinya dan sebagainya. Tapi mereka perlu itu supaya menjadi eksis, menjadi aktual. Dan inilah sebetulnya Mas yang terjadi. Ya, eksis aktual mengalahkan fungsional ya. Harusnya kan kita kan hidup fungsi sesuai fungsi saja sebenarnya. Iya betul. Ya betul. Jadi sebetulnya dia bisa pakai sepeda motor dan sebagainya. Atau mobil yang biasa saja begitulah ya. Iya. Ya ini masyarakat kita sudah itu. Kita pernah disindir oleh film The God Must Be Crazy dulu. Untuk memasukkan surat ke dalam box, ke dalam kotak pos, itu dia naik mobil mundur lalu terus masukkan lalu kembali lagi ke rumah. Itu kan pernah dia dimulai dengan itu. Dan itu sebetulnya terjadi juga dalam masyarakat kita. Lihat saja setiap libur panjang, long weekend atau apa dan sebagainya, jalur itu penuh dengan mobil pribadi dan sebagainya. Padahal mobilnya belum tentu lunas semua itu Pak, ada yang kredit juga. Belum tentu lunas semua. Ini sebetulnya bukan salah mereka juga loh, tetapi salah yang menjual mobil karena mereka ngiming-ngimingi jauh bilang. Mereka ngiming-ngimingi dengan segala macam kemudahan, macam-macam dan sebagainya. Karena itu menurut saya harus ada pembatasan itu. Karena terus terang ini yang terjadi efeknya itu multiplier ya, efek berganda tersebut. Ketika mobil makin banyak, badan jalan itu tidak bertambah sebesar pertambahan mobil. Nanti ujung-ujungnya kita akan mengalami kemacetan, masalah-masalah yang lain dan sebagainya. Jadi ini sekali lagi kalau kita bicara tentang pamer ya, eksibisionisme dari masyarakat kita, salah satu sifat buruk yang kita miliki adalah itu. Baik. Terakhir barangkali Pak Heng, ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat kita berkaitan dengan gaya hidup mewah, terutama bagi para ASN kita agar kita ada kontrol di masyarakat nih. Apa yang harus kita lakukan sebagai saya semisal punya tetangga yang dia hanya ASN biasa tapi rumahnya besar, mobilnya banyak barangkali, atau kemudian kita juga bisa menyikapi diri kita sendiri ketika kita memang punya duit banyak dan bagaimana kita menyikapinya kira-kira Pak Heng? Betul begini. Kalau kita sebagai orang awam, orang kebanyakan yang sama dengan mereka, itu saya kira tidak punya akses untuk menegur, memberi peringatan dan sebagainya. Nanti kita menjadi masalah. Kita sebetulnya berharap bahwa pimpinan seperti Bu Sri Mulyani dari India ini, yang memecat Rafael dari India, Bu Sri Mulyani seperti ini yang melakukan teguran. Presiden pernah mengatakan itu, pernah marah ketika melihat bagaimana para bupati, wali kota dan sebagainya lebih banyak mengkonsumsi barang luar negeri. Ya, beberapa kita masih ingat itu dan sebagainya. Atasan semacam ini yang punya power, yang punya kekuasaan, inilah sebetulnya yang kita harapkan menegur ASN itu. Kalau masyarakat misalnya melaporkan dan sebagainya itu tidak salah. Tetapi sekali lagi jangan bersifat fitnah, jangan hoax dan sebagainya. Masyarakat misalnya melaporkan sesuatu yang berlebihan dari tetangganya dan sebagainya kepada atasannya saja. Biar teguran itu diberikan oleh atasannya. Jadi kalau kita sendiri datang ke rumah orang itu dan sebagainya, kita akan dihabisi juga. Kita nanti dikira iri, macam-macam dan sebagainya. Nanti kita malah malu sendiri. Seperti itu Mas kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Heng sudah berbincang bersama Elsita pada kesempatan siang ini. Selamat siang, sehat selalu Pak Heng ya. Amin. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan pengamat sosial dari Unika Sugiya Pranata, Hermawan Pancasiwi. Elsita News and Talk.